bagaimana akhlak anak itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang saya yang ingini, yang dapat, bahwa Al-Zaitun mempunyai sistem untuk menjaga anak-anak serta menjadikan karakter yang baik, sesuatu yang mengagumkan, sesuatu yang membanggakan. Ya. Wali santri Pondok Pesantren Al-Zaitun, bila Anda ketahui, tidak hanya dari Indonesia, tapi juga dari Malaysia, Singapura, dan lain-lain. Alhamdulillah, hari ini kami Lok News TV bertemu dengan salah satu dari sekian banyak wali santri yang menyekolahkan anaknya atau mempercayakan anaknya di Pondok Pesantren Al-Zaitun Indramayu. Assalamualaikum, Pak Uzair. Waalaikumsalam. Pak atau Pak C? Bapak juga bisa. Bapak juga bisa. Pak Ci juga boleh. Oke. Indonesia speaking bisa ya? Apa campur-campur mix? Campur-campur, mix sedikit-sedikit. Oke. Bisa. Sudah berapa kali ke Al-Zaitun? Kalau dihitung banyak. Banyak ya? Ya, namun kalau dikira itu baru 20 gitulah. 20? 20 kali. 20 kali? Iya. Oh, berarti udah seperti rumah kedua ya? Bolak-balik Iya, ya? bolak-balik gitu. Memang urusan Al-Zaitun atau ada urusan bisnis? Di akhir tahun ini urusan Al-Zaitun, pendidikan anak saya. Di awal dulu adalah Berapa anak yang Bapak percayakan di Al-Zaitun? Satu orang. Satu orang. Sekarang kelas? Kelas 12. Kelas 12 ya. Berarti dari kelas berapa itu anaknya? Dari kelas 7. Kelas 7? Ya, dititipkan di sini. Lebih kurang 6 tahun 6 ya? tahun. 6 tahun, guys. Lebih kurang 6 tahun itu bagaimana Bapak, Pak C atau Pak Uzair menerima pemahaman-pemahaman anaknya? Ada perubahan nggak? Dari mulai saya menyekolahkan beliau di sini, alhamdulillah, apa yang saya mahukan itu dapat. Contoh seperti... Mahukan itu maksudnya yang diingini gitu? Yang diingini, diingini Ya, oleh ya. sebagai seorang wali santri atau orang tua. Ya. Itu pertamanya akhlak anak itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang saya yang ingini, yang dapat. Kerjasamanya bersama masyarakat, gitu kan? Kebolehan dia dalam mengurusin dirinya. Kebolehan itu apa? Kemampuan. Keupayaan, upaya dia. Ya. Karena dia kan dia di sini itu jauh dari orang tua. Ya. kemandirian ya. Ya, kemandirian itu sangat bagus menurut saya. Apa yang saya ingin dapat. Dari sisi pelajaran, dari sisi karakter dapat ya. Dapat. Memang yang sesuai yang diinginkan. Yang sesuai diinginkan oleh orang tua. Gimana caranya kok bisa jauh-jauh dari Malaysia ke Al-Zaitun? Saya percayanya sekolah. Pertamanya dititipkan sekolah yang mampu menjaga anak saya sepertinya dia di rumah. Okay. Jadi sewaktu saya kemari ke Indonesia urusan bisnis, mencari sekolah-sekolah yang ada nilai-nilai itu, ada kemampuan dari segi itu, maka saya jumpa Al-Zaitun. Maka saya sekolahkan dia, karena saya percaya bahwa Al-Zaitun mempunyai sistem untuk menjaga anak-anak serta menjadikan karakter yang baik satu hari nanti. Ternyata dia sudah di kelas 12 ini sudah nampak. Tapi di awal kelas 9, 10 itu sudah. Karena dia bolak-balik itu dari Indonesia ke Malaysia sendirian. Nah, itu sudah satu kemandirian yang bagus itu menurut saya. Oke. Ya. Kalau Pak C, Malaysianya di mana? Saya di Melaka. Di Malaka? Iya, di Melaka. Di Malaka ya. Terus di lingkungan sekitar itu tahu Al-Zaitun atau tahu Pak C menyekolahkan di Al-Zaitun, menyekolahkan anaknya di Al-Zaitun? Iya, oke. Secara umumnya semuanya tahu. Karena orang bertanya, anaknya yang itu kemana? Wah, sekolahnya di sana, di Indonesia pesantren. Pesantren mana? Pesantren Al-Zaitun. Jadi ada teman-teman yang keinginan, nah, itu lewat saya antar kemari, bawa kemari. Sekarang ada lumayan yang ngikut, ada? Sekitar 3-4 orang itu. Oh, lumayan ya. Ada yang sudah habis, ada yang sekarang waktu anak saya. Siap, baik. Nah, ketika Pak C mempercayakan anaknya ke Al-Zaitun, apa yang dikhawatirkan? Masih ada nggak yang dikhawatirkan? Dari awal sampai sekarang belum, tidak ada. Nggak ada ya? Ya. Sama sekali? Nggak ada, sudah 5 tahun, sudah masuk 6 tahun. Yang aneh-aneh dari anak? Yang aneh ya, yang aneh dia bisa mandiri.
waktu usia muda. Oh, Itu yang anehnya. berarti Al Zaitun keren ya? Iya, keren. Oh, usia emang sorry. Memang di Malaysia gimana sih sebenarnya? Usia kelas 12 tuh memang kalau di Malaysia gimana? Anak-anaknya? Anak-anak Usia kelas 12 yang sama dengan anak Pakcik lah. Kayak mana? kalau mau dikomentar nanti marah orang Malaysia. Oh, iya Tapi iya. ginilah. Iya. Dari segi tadi yang saya bilang kemandirian. Hmm. Kemandirian ini anak saya seusia 15 tahun itu mampu dari Soekarno-Hatta ke KLIA dan balik kembali dan terus sampai ke Haugelis. Kira-kira kalau beliau kan ada saudaranya itu. Nah, umur 15 itu belum mampu, masih lagi di rumah, masih lagi anaknya diantar Belum ke merantau. sekolah, belum merantau, belum ada ciri-ciri itu belum ada. Nah, itu Iya. dari segi itu. Oke. Pak C lebih menginginkan anaknya itu berkarakter baik atau berwawasan luas? Atau keduanya? Kalau diberi pilihan berwawasan luas. Kalau diberi kehendaknya dua-dua. Keduanya saya mau. Ada di sini dapat. Apa bahasanya? Pak C dapatkan itu. Wawasan luas di diri anak Pak C. Anak saya sudah kelas 12. Oke. Sudah kelas 12. Sebentar lagi dia habis. Saya bertanya, Farid, kamu mau kemana selepas ini? Dia mau terus belajar pertama. Saya bilang mau belajar di mana? Mungkin disambung di Malaysia, mungkin sambung di Indonesia. Dalam apa? Dalam marketing, business marketing. Oh. Itu saya sudah nampak dia sudah ada wawasan. Oke. Iya, saya sudah nampak dia ada wawasan. Seawal usia 16, 17 itu sudah kenampakan itu. Dididik selama 5 tahun sudah muncul jiwa entrepreneurnya ya. Entrepreneurship. Dia Memang ada darah turunan dari Pak C. Iya, karena saya karyawan, karena punya bisnis juga. Itu saya mau meneruskan beliau meneruskan legasi saya. Itu perlukan karakter yang benar-benar kuat, benar-benar berani. Oke. Pernah nggak anaknya siapa tadi? Muhammad Farid. Muhammad Farid. Iya. Muhammad Farid ini atau Mas Farid pernah nggak mengeluhkan sesuatu tentang Al Zaitun? Yang dikeluhkan pada awal karena tak punya teman katanya. Tak punya teman. Karena tidak punya teman ya, karena dia Malaysia, sini Indonesia kan. Pertama mulai dimasuk. Setelah 3 bulan, 6 bulan itu sudah mulai bagus, sampai sekarang belum ada lagi yang disampaikan kepada saya yang tidak baik. Berapa lama adaptasi? Macam mana tuh? Berapa lama adaptasi Mas Farid bisa nyaman? Menurut saya 3 hingga 6 bulan gitu. Oh, 6 bulan ya waktu 6 yang bulan. berarti waktu yang sangat cepat dong ya, Iya. beradaptasi dengan tempat baru, negara baru Iya. dan teman-teman baru ya. Teman-teman baru. Ada juga kan dari Malaysia juga ada, dan ya karena didikan di sini mungkin guru-gurunya yang selalu take action dengan anak-anaknya punya emosi. Take action. Take action. Oke, Itu yang oke, paling oke. penting. Siap. Seru Pak Cik, minum dulu Pak Cik. Ya, silah. Ya. Oke, Mas Farid nanti akan lulus ya. Ya. Terus tadi Pak Cik bilang dapat informasi dari teman-temannya. Dengar informasi tentang Al Zaitun yang isu-isu itu? Oke. Pada saya tentang isu-isu yang melanda di Al-Zaitun ini sama sekali pada saya itu tidak ada kesannya. Karena saya tidak mengambil No problem. No problem. Saya tidak mengambil tahu apa kasusnya. Karena yang paling penting itu pendidikan anak. Anak saya tidak terganggu. Oke. Jadi waktu kasus-kasus itu saya menelpon di Al-Zaitun, bilang bertanyakan bagaimana nih Al-Zaitun, anak saya gimana? Ya terus sekolahnya terus apa semua. Jadi yang kasus-kasus itu cuma di luar. Jadi saya tidak. Yang penting keselamatan anak saya terjamin, sekolahnya terus, tidak terlibat dalam demo, ya sudah dengan anak saya. Kesan Mas Farid apa? Dia ada bilang, tetapi dia kata ada kasus. Namun saya bilang bagaimana kamu menanggapinya? Dia kata nggak apa-apa, dia sekolah seperti biasa, mengikut apa yang disusunkan oleh Al-Zaitun sekolah. Ya terus, saya bilang terus saja sampai habis sekolahnya, sampai habis pengajian. Ya. Gitu. Sudah lebih kurang bolak-balik 20 kali ya, Ya, ke 20 kali. Al-Zaitun ya. Ya. Apa yang ingin disampaikan oleh teman-teman atau sahabat-sahabat di Malaysia tentang Al-Zaitun? Dari saya. Ya. Saya menyampaikan tentang sekolah, pengalaman saya mengantar anak saya ke sekolah di sini, tentang pendidikan yang bagus di sini.
tentang sistem Okey. yang bagus di sini. Okey. Ya, ingin saya ceritakan tentang sistem yang saya berkehendak. Contoh ya, yang ada di sini. Pertamanya, anak-anak itu bebas asap rokok di sini. Tidak ada. Jadi di sini adalah satu-satunya sekolah yang anak-anaknya apabila libur kembali ke sekolah diurin, dicek. Maka saya selaku orang tua yang tidak mahu keturunannya itu bisa rokok, contoh sini tempatnya, sekolah lain tidak ada. Contoh itu yang saya sampaikan kepada teman-teman saya di sana. Pendidikan tentang agama, tentang materi-materi hafalan, tentang yang lain-lainnya, ujian akhir nasional itu sama aja di Malaysia, di Indonesia juga sama pembelajarannya itu. Tetapi yang di luar ini, contoh membina akhlaknya, membina kemandiriannya, itu semua di sini itu lengkap, sistemnya itu ada. Di Malaka emang nggak ada pesantren? Dia dipanggil Mahat ya. Itu khusus, kalau di sana itu khusus agamanya. Apanya? Dia di bidang agamanya. Di bidang macam di sini kan pesantren spirit, but modern system. Dia ada duniawi, dia ada akhirat. Ukhrawi. Ya, itu yang penting. Di sini ada. Walaupun di sana ada, nanti dia tidak ada kemandirian karena dekat dengan orang tua. Di sini dua-duanya ada, duniawi, ukhrawi, dan plus kemandirian. Oh, plusnya kemandirian. Plus. Yang nggak ada di tempat lain termasuk Malaka. Ya, termasuk kemandiriannya kemandirian. itu. Oke, terus ketika Mas Farid pulang cuti di masyarakat ya? Iya. Atau belajar di masyarakat. Iya. Belajar. Benar. Kalau bahasa cuti ya. Cuti ya. Belajar di masyarakat itu Mas Farid tetap bisa beradaptasi dengan kawan-kawannya dulu. Berarti kan Mas Farid masuk sini SMP ya? Iya. Karena kelas 7 ya. Kalau di Malaysia SD namanya apa? Malaka. Sekolah menengah. Oh, malah menengah. Iya. SD, sekolah rendah. Junior school. Oh, Junior, sekolah rendah. Sekolah rendah. Kelas 1, kelas 2, 3. Sekolah rendah. Itu sekolah menengah. Oke. Nah, selama sekolah rendah itu terus tiba-tiba Mas Farid harus ke Al Zaitun di luar Malaka, terus kembali setelah 6 bulan, ya kan? Bagaimana Mas Farid masih bisa tetap beradaptasi dengan kawan-kawannya di Malaka? Masih tetap. Jumpa kawan-kawan lama. Saya bila dia kembali ke Malaysia itu ada belajar di masyarakat. Kalau di sini dipesankan untuk pergi ke keluarga, ke rakan-rakan, bermasyarakat, kan? Itu sistemnya. Jadi dia pergi berpergian, bercampur dengan masyarakat. Tidak ada masalah. Sama sekali. Ya, ini yang memang menjadi keanehan gitu di luar Al Zaitun. Ya, mereka mengatakan bahwa sekolah di Al Zaitun itu tidak mengenal masyarakat, ya kan? Enggak ya? Enggak. Tetap bergaul ya? Tetap bergaul. Tetap ke masjid, bahasa Malaysianya apa? Sama. Masjid, tetap ke masjid. Ya, bermasyarakat. Tetap bermasyarakat. Iya, tetap. Terus bacaan sholatnya nggak ada yang beda kan? Tidak ada yang beda. Allahu Akbar nggak ada yang beda kan? Enggak ada. Clear berarti ya? Berarti clear dong, nggak ada Clear. apa yang disampaikan gitu? Iya, kalau ada sudah tentu. Gimana ya saya di sana? Iya, betul. Kalau ada pasti risau kan di sana. Pasti bisa. Untuk pendidikan sendiri kayak mana Mas Farid? Belajar akademiknya. Kalau karakter kan tadi udah bagus, terus taat dengan orang tua? Taat, Patuh? hormat. Oke. Hormat. Ya. Taat masa, tepat masa. Masa tuh waktu ya? Ya, waktu. Ya. Disiplin. Dan itu mungkin menjadi salah satu perubahan dari Mas Farid ya? Iya. Disiplin, taat, patuh. Walaupun sebelumnya sudah, tapi sekarang lebih taat, lebih patuh. Iya, benar. Sholat nggak tinggal dong? Sholat nggak tinggal, tepat waktunya. Tepat waktu. Mendidik adik-adik lagi. Oh, mendidik adik-adik lagi? Adik-adiknya, dia ada adiknya. Oh. Jadi adiknya itu melihat karakter abangnya. Oke. Ya, paham. Perlu ditambah sedikit adiknya, dihantar kemari, insya Allah sama itu. Kelas berapa nanti adiknya kemarin? Kelas 7 juga. Kelas 7 juga? Iya, kelas 7. Oh, berarti sampai di rumah belajar masyarakat nggak ada masalah dengan adik-adiknya? Nggak ada masalah, malah bagus. Malah saya lihat Malah menjadi contoh? menjadi contoh. Ya itu kan keinginan orang tua. Iya. Keinginan orang tua. Oke, ada yang ingin disampaikan Pak C tentang
kesan sekolah di Al Zaitun dan ada pesan apa untuk sahabat saudara apa bahasanya kalau itu teman-teman di Malaysia? Sahabat saudara. Ya, silakan kesannya seperti apa sih? Terus Pak C udah bolak-balik ke Mahat Al Zaitun ada lebih kurang 20 kali gitu, terus termasuk dalamnya silakan pesan apa yang ingin disampaikan kepada sahabat-sahabat di Malaysia. Silakan Pak C. Iya, ya keterlanjuran setelah di Temu Rama ini kan menyekolahkan anak di Al Zaitun itu pada saya itu sesuatu yang tepat, pilihan yang tepat dalam saya mempersiapkan anak saya, pendidikan anak saya. Itu yang saya ingin sampaikan. Dan tentang kasus-kasus yang ada ini, itu pada saya itu tidak ada kena-mengena dengan Al Zaitun itu hanya yang dibikin-bikin oleh orang-orang yang di luar. Tidak ada kesannya pada anak-anak yang belajar di sini, tetap dengan sistemnya, tetap dengan aturannya. Terus anak-anak ini belajar kan, pada saya dan apa yang telah saya lihat sehingga pada hari ini itu sesuatu yang mengkagumkan, sesuatu yang membanggakan. Sesiapa yang telah menyekolahkannya anaknya di sini yang tahu bagaimana hasilnya. Jadi saya sebagai orang tua yang berasal dari Malaysia itu dikatakan bukan mempromosi dan bukan, tapi sesiapa saya yang mahukan kebenaran itu harus melihat dari sudut mata kepalanya sendiri. Langsung datang ke Al Zaitun. Apabila langsung datang, langsung melihat, langsung menjejakkan kaki di sini, itu pasti mendapat jawaban yang tepat. Jadi itu pesan saya. Kepada siapapun, walaupun Indonesia, walaupun Malaysia, siapapun daripada negara manapun mau menyekolahkan anak di sini, silakan kemari. Lihatlah dengan mata kepala sendiri gimana Al Zaitun ini yang sebenarnya. Barulah buat keputusan. Gitu. Jangan belum lihat tapi udah punya keputusan. Itu kan tidak bagus itu. Betul, tidak bijak. Tidak bijak. Walaupun kita ada HP, kita ada TikTok, kita ada Instagram. Tapi itu belum benar lagi. Harus kemari. Jumpa Syekh. Ya, biar saya menjelaskan. Saya jelaskan. Diajak kemana-mana, ya kan? Iya gitu. Ya, terakhir. Ngomong-ngomong, Pak C, istri sangat mendukung. Istri saya ada. Sangat mendukung. Sangat mendukung. Sangat mendukung ya sekolah di sini. Iya, sangat. Nggak ada keberatan apapun. Nggak ada keberatan. Termasuk di dalamnya ada permasalahan yang ada perkara bahasanya. Yang perkara seperti ini tetap ada. Tetap mendukung. Ya, baik Pak C. Terima kasih. Ya, sama-sama. Ya, alhamdulillah bisa kenal dengan Pak C, senang sekali. Ya, sama-sama. Nanti saya ke Malaka, saya kontak Pak C ya. Boleh. Kita makan asam pedas. Oke. Baik. Ya, Lokcus TV, alhamdulillah demikian percakapan. Percakapan itu bahasa Malaynya apa? Bincang-bincang apa? Perbualan. Perbualan. Ya, bercakap itu cakap-cakap juga sama, tapi yang lebihnya, yang tepatnya yang perbualan. Kalau bahasa Indonesia bual itu bohong. Iya ada bahasa. Kamu telah membual, maksudnya membohong. Oke. Ya. Ini Pak C, tanggal 30 Juli, Syekh kan ulang tahun. Ya. Bolehlah cakap-cakap bahasa Malaysia, ucapkan ke Syekh hari ulang tahunnya Syekh. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Selamat hari jadi buat Syekh Al Zaitun, serta mudah dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang paripurna, dan ucapan terima kasih buat Syekh dan seluruh civitas dalam mendidik anak saya hingga belajarnya tuntas. Terima kasih Syekh. Assalamualaikum. Merdeka. Ya, dan diucapkan hari jadi ya. Kalau bahasa Malaka hari jadi. Hari ulang tahun itu hari jadi. Hari ulang tahun itu hari jadi. Oke. Hari jadi Syekh Panji Gumilang tanggal 30 Juli 1946 Syekh lahir ya. Terima kasih Loknews TV dan sahabat-sahabat di Malaka, Malaysia, tetap bersama Loknews TV dengan saya Handi Nasution dan Pak C. Uzair. Iya, saya. Assalamualaikum, merdeka.